Sorry teman-teman, tadi keputus. Halo, Mbak Intan ini ya, Mas Efri, Mas Yaris, halo. Sorry tadi keputus. Oke, halo. Eh, Teman-teman, saya ulangi lagi buat yang baru gabung. Kita akan cerita dengan Mas Takiudin yang sekarang lagi di Amerika untuk cerita tentang santri Amerika dan matematika. Mungkin agak biasanya santri ini ngaji atau pelajarannya bakal agama aja. Ya, pelajaran agama Islam atau ya mungkin bakal ambil Islamic Studies dan sebagainya, tapi Saudara Mas Taki, kenapa memilih matematika? Kita udah minta gabung dengan Mas Taki. Bentar ya, teman-teman. Halo, Halo, Assalamualaikum Mas Taki. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran dong. Oh ya udah. Jam 5 pagi Mas Taki. Ah, Jam 5 kenapa? pagi nih. Jam hampir jam 5. Sekarang subuhnya jam 5 sih di sini. Udah subuhan belum? Belum, belum, belum. Oh, Masih belum. 1 menit lagi. Oke, nanti Mas Taki bisa sholat dulu. Nanti akan kita lanjut ya teman-teman. Itu teman-teman. Jadi memang kalian harus tetap gabung sama kita karena Mas Taki sampai sebelum sholat subuh nih udah mantengin Iya, belum sholat subuh. Astagfirullah. Pagi bareng. banget. Eh, kita udah sore ya. Jadi kalau kalau puasa kita udah mau buka, Mas Taki malah belum. Kalau Iya, kemarin belum. puasa, Sekarang apalagi maghribnya sekitar jam 8:30. Misalnya jam 10. berapa berapa jam berarti kemarin Mas Taki? Kalau 16. kemarin masih normal sih. Kemarin masih Hmm. 15 lah. Kalau Oh, sekarang nggak tahu berapa ya. Kalau sekarang lebih lah. Lebih sekitar iya, sekitar segitu sih juga. Bentar. luar biasa sekali Mas Taki. Hmm. Pokoknya nanti kalau Mas Taki akan sholat subuh silahkan meninggalkan room nanti. Benar-benar. Oh iya, ini udah waktunya bentar ya. Saya Oke, siap. tunggu dulu ya. Siap. Oke. Oke, teman-teman. Karena Mas Taki harus sholat subuh dulu. Tuh teman-teman, karena Mas Taki harus sholat subuh dulu, nggak, kita bakal tungguin beliau buat sholat subuh. Ntar beliau akan balik lagi. Jadi teman-teman nggak usah kemana-mana ya, harus tetap di IG Santrim Global. Bentar lagi setelah sholat subuh Mas Taki bakal gabung lagi bareng kita. Ada yang mau salam-salam nggak nanti sama Mas Taki? Tadi sudah ada sih yang mau salam, katanya teman sekelasnya Mas Taki. Ada nggak? Atau misalnya kenal nih, dulu aku ada kelasnya Mas Taki loh. Ayo. Terus atau aku dulu sekelas sama Mas Taki, boleh banget nanti bakal disampaikan salamnya. Oke teman-teman, teman-teman ini sekarang ada di Instagram Santrim Global. Ayo, udah tahu belum Santrim Global? Jangan-jangan ikutan live IG tapi gak tahu nih Santrim Global itu apa. Ada yang tahu nggak teman-teman apa itu santri mengglobal? Jadi santri mengglobal merupakan yayasan. Udah yayasan nih sejak bulan Februari kemarin tahun 2020. Jadi kita sudah berdiri sah sebagai yayasan. Kemudian hari ini dialektika ini menjadi salah satu program dari Santrim Global, yaitu menghadirkan narasumber-narasumber kece dari yang sedang atau telah menyelesaikan studinya di luar negeri. Dan hari ini kesempatan Mas Muhammad Takiuddin sebagai pembicara pertama. Beliau adalah kandidat Master of Arts MA in Mathematics Education di University of Georgia. Beliau sekarang sedang melaksanakan sholat subuh ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung,
Nah, Santri Mengglobal ini selain dialektika dengan live IG yang akan ada insya Allah setiap bulan, teman-teman juga bakal bisa menikmati konten-konten yang ada di Santrim Global, baik berupa tulisan, ada di web santrimglobal.com, ada juga di podcast, teman-teman bisa searching deh di Spotify atau di Anchor, Santrim Global, bakal ketemu suaraku juga ya. Terus kemudian ada juga, apa ya, pokoknya postingan-postingan keren mengenai beasiswa dan informasi-informasi lainnya. Pokoknya teman-teman harus follow kalau belum follow. Dan mungkin bisa juga mampir. Nah, selain dialektika ini, kita juga bakal ada WhatsApp kelas seperti Kuluap ya. Jadi akan menghadirkan juga narasumber-narasumber hebat yang akan ngisi di WhatsApp group yang akan diadakan 1 bulan sekali. Selain itu, oh juga teman-teman podcaster yang ada di Santrim Global tidak hanya dari tim Santrim Global, tapi juga bakal mengundang orang-orang hebat yang akan mengisi di sana. Jadi teman-teman pokoknya bisa mulai mengikuti ya, nggak cuma Instagramnya atau Facebooknya aja, bisa juga website, Spotify, dan sebagainya. Halo Kak Zulia, halo Mas Anas. Ada Mas Anas. Halo teman-teman yang lain juga. Buat yang baru bergabung, aku informasikan ya bahwa tadi sudah bergabung bareng kita Mas Takiudin, tapi karena memang di Amerika baru banget masuk waktu subuh dan beliau lagi menunaikan ibadah sholat subuh, jadi kita bakal nunggu beliau, bakal nunggu live bareng beliau. Jadi hari ini kita akan ada tema. Tema kita adalah santri, matematika, Amerika dan matematika. Perpaduan yang unik ya teman-teman. Kalau misalnya sering banget kita tuh dengarnya kalau santri tuh harusnya ini dong ya, belajarnya agama Islam. Atau misalnya gak bakal heran kalau misalnya Mas Taki ini ambilnya Islamic Studies misalnya. Wah, tapi ternyata Mas Taki di Amerika sekarang sedang kuliah jurusan matematika. Teman-teman nanti setelah live ini bisa kepoin Instagramnya Mas Taki. Mas Taki juga punya podcast, nanti bisa dikepoin di sana. Dan teman-teman yang mau tanya-tanya, misalnya nih teman-teman ada yang dari jurusan matematika atau gebetannya anak matematika, terus bingung kira-kira selain jadi guru, matematika bisa apa lagi sih? Atau mau lanjut S2 tapi bingung kira-kira S2 kemana ya? Nah, bisa banget tanya-tanya ya di sini nanti sama Mas Taki, silahkan di kolom komentar tanya, Mas nanti jurusannya kalau di Amerika apa aja sih? Terus susah nggak sih di sana? Apa angka-angkanya 1 sampai 10 juga nggak kayak di Indonesia? Atau jangan-jangan ada angka-angka lainnya? Nanti pokoknya kita bakal denger ya. Oke, Mas Takinya masih belum ada. Ada nggak nih di sini yang belum follow Instagram Santrim Global atau nggak tahu? Tumben banget ya Santrim Global ngadakan live IG. Ya karena ini kegiatan pertama dan insya Allah akan ada setiap bulan dengan narasumber-narasumber lainnya. Mungkin berbeda, biasanya kita bakal ada sharing beasiswa, tapi hari ini kita akan cerita mengenai materi perkuliahannya Mas Takiudin. Materi apa aja sih yang dipelajari sama Mas Taki, kesulitan apa aja, dan bakal gimana dan bakal ngapain sih nanti Mas Taki di sana. Oke. Teman-teman boleh tanya. Oke, Mas Taki sudah bergabung. Halo, balik lagi. Balik lagi. Mas Taki, sebelum kita mulai cerita soal matematika nih, boleh nggak Mas Taki cerita dulu nih, Mas Taki asalnya dari mana, alumni mana, gitu. Oh, oke, oke. Nama saya Muhammad Taqiyuddin, biasa dipanggil Taki. Asalnya dari Jepara, Jawa Tengah. Kemudian dulu sempat apa ya? Kalau pendidikan SD dulu di dekat rumah. Kemudian mulai santri itu dari kelas 1 MTS sampai lulus aliyah, jadi 6 tahun di
di Kudus, namanya Madrasah TBS, Tasyyiqut Tulab Salafiyah. Mondoknya di Ma'hadul Ulum Syar'iyyah yang Bu'ul Quran di Buanaran, di bawah naungan Romo Kiai Haji Muhammad Arifin Fanani. Kemudian apa lagi ya? Setelah itu sama kayak Fajri kayaknya. Kebetulan dapat beasiswa PBSB. Kebetulan waktu itu saya dapat programnya itu pendidikan matematika di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi belajar di sana selama 4 tahun. Lulus tahun 2016. Kan gitu aja sih. Apalagi? Angkatan 2012, lulus tahun 2016 nih. Oh, iya. Ayo, siapa yang adik kelasnya Mas Taki di TBS? Oh, tadi ada yang salam. Mas Taki, katanya dulu satu kelas sama Mas Taki di TBS. Mas Syukron Makmun. Oh, masuk Ramadan ya Allah. Iya, iya. Iya, beliau ketua saya dulu di JKH Semarang. Serius. tadi tadi ngomen pas saya cari poster tuh, itu teman kelas saya tuh. Iya, masuk Ramadan. Dulu di TBS. Wah, ada juga tuh alumni TBS Yusril Muna. Alumni TBS juga, Kang. Ya Allah, banyak ya. Banyak sih kok. Oke, jadi teman-teman, Mas Taki ini asal Jepara dan mondok di Kudus. Iya. Ada yang angkatan dan kemudian melanjutkan S1-nya pendidikan matematika di Universitas Pendidikan Indonesia. Kenapa memilih Amerika? Alasan apa nih? Kalau alasan akademik, ada alasan juga yang tidak akademik. Alasan akademiknya, Dua-duanya. alasan akademiknya itu karena salah satunya apa ya? Amerika itu, ini kalau dulu saya waktu skripsi itu kan sering baca skripsi orang lain yang sudah dipublish gitu di perpustakaan tuh kan. Ketika buka apa namanya lembaran referensi itu pasti ada namanya NCTM. Apa itu NCTM? NCTM itu, ini kalau nggak salah ya, saya juga lupa singkatannya. National Council of Teacher of Mathematics. Itu jadi perkumpulan apa namanya? Perkumpulan guru-guru dan juga dosen-dosen di bidang matematika atau pendidikan matematika di Amerika. Nah, itu sering jadi rujukan utama teman-teman di bidang pendidikan matematika di Indonesia. Makanya kayaknya istilahnya kiblat pendidikan matematika dari dulu itu memang secara akademik, bukan secara prestasi ya, secara akademik itu di Amerika. Walaupun kalau kita lihat sekarang pendidikan matematika tuh yang bagus malah kayak di Finlandia, di Jepang, di mana Singapura, bahkan Cina bahkan lebih bagus dari skor PISA misalnya. Tapi secara akademik, secara kayak jurnal kayak dan kayak publikasi-publikasi gitu dan teori-teorinya itu memang dari Amerika. Makanya Amerika itu salah satu kayak target yang dulu itu sebenarnya, nah ini alasan yang tidak akademik. Tidak pernah narjet ke Amerika saya. Narjetnya paling ke mana ya? Ke Taiwan, ke Cina, kalau nggak gitu ke Australia gitu. Kayak ke Amerika terlalu berat gitu. Terbangnya langsung jauh. Kenapa? Terbangnya langsung jauh, langsung lintas berapa. Iya. Itu sih, iya sih alasannya itu. Apa namanya? Kan gini ya, kalau kita mau S2 itu kan biasa kan nyari-nyari, oh ini penelitiannya mau apa ya? Gitu. Kita riset banyak gitu kan. Nah, kebetulan di bidang yang saya apa namanya senengi gitu, itu kebetulan banyak profesornya yang dari
Amerika. Kemudian saya email-email lah itu beberapa profesornya itu. Dan kebetulan yang sering menjawab itu profesor-profesor dari Amerika. Mereka sangat baik gitu. Walaupun saya kan bukan apa-apa gitu, maksudnya baru lulusan S1 gitu kan waktu itu. Jadi mereka dibalas gitu, walaupun mungkin kayak istilahnya apa ya, sweet talking gitu ya, apa ya, yang penting berbaik kepada orang lain gitu, tapi itu berarti buat saya gitu kan. Nah salah satu akhirnya dari situ coba, baiklah waktu itu tahun berapa ya, 2018, akhirnya ya udahlah coba ke Amerika gitu ya. Salah satunya waktu itu yang saya tahu beasiswa di Amerika itu pakai namanya beasiswa Fulbright yang sekarang saya terima. Cobalah 2018 itu. Prosesnya berapa tahun? Lama banget. Pokoknya 2018 baru daftar sekitar bulan Februari. Berangkat itu 2019 bulan September. Bukan, bulan Juli. Ya bulan Juli. Kuliahnya mulainya bulan Agustus. Ini cukup lama. Berarti ini sudah masuk semester ketiga. Sekarang belum sih, sekarang masih apa ya, 3, bisa dikatakan 3 juga sih. Yang pertama kan waktu itu semester fall namanya, fall 2019. Kemudian awal tahun ini itu spring 2020. Nah sekarang saya lagi istilahnya kalau di Indonesia mungkin kayak semester pendek ya. Semester pendek, sekarang semester pendek. Saya ikut semester pendek karena ada corona, jadi nggak bisa, harusnya bisa jalan-jalan. Karena summer itu kan waktu libur gitu kan, kita mau jalan kemana gitu, road trip ke mana, gara-gara corona saya takut juga mau jalan kemana, takut masih, apalagi di Amerika Serikat kan masih coronanya masih termasuk tinggi kan. Jadi ya udahlah ambil summer class. Jadi sekarang masih sambil kuliah. Kuliahnya online nih Mas Taki sekarang? Hmm? Kuliahnya online? Sorry. Gimana? Kuliahnya online kah atau masuk kelas? Oh, iya, semuanya online. Tidak ada pertemuan tatap muka. Rencananya semester depan yang fall itu sudah mulai tatap muka, tapi masih banyak perdebatan. Ada yang bilang nanti, jadi lucu deh, nggak tahu. Nanti setiap mahasiswa di sini bakal dikasih namanya masker yang washable, masker yang bisa dicuci lagi gitu, dua masker. Nah setiap pertemuan tatap muka itu nanti diwajibkan pakai masker itu. Masih aneh sih, gimana gitu di kelas. Itu yang apa namanya masih jadi perdebatan di sini gitu. Apakah ketika di kelas wajib pakai? Tapi banyak dosen yang menginginkan wajib memakai karena ya takut kan. Rata-rata dosen kan sudah sepuh kan. Profesor-profesornya sudah sepuh. Jadi rentan. Kalau di Indonesia sepertinya ini ya masih nggak tahu gimana. Masih tinggi, tapi di beberapa daerah sudah mulai new normal. Teman-teman sudah pada mulai keluar dan Oke. sudah pada mulai. Di sini apa ya? New normalnya belum full sih. Jadi masih kayak restoran-restoran gitu masih belum bisa kita makan di sana, itu belum bisa. Bisanya paling pick up atau delivery. Tapi orang-orang sudah banyak yang liburan ke pantai, banyak yang ke apa namanya lake, danau, banyak yang sudah jalan-jalan gitu. Nah gara-gara itu kasusnya malah meningkat lagi. Karena banyak orang yang liburan, apalagi summer kan. Orang Amerika tuh ya mungkin di negara barat juga lain juga gitu. Summer itu emang untuk liburan gitu. Maksudnya orang
lihat matahari itu kan waktu memang summer kan, maksudnya matahari itu kayak anugerah gitu di sini tuh. Orang lihat matahari cerah, hari cerah itu mereka lari-lari, lari-lari. Bahkan siang pun jam 12 siang, ya bukan jam 12 siang sih di sini. Pokoknya pertengahan siang gitu. Pertengahannya di sini sekitar jam 3. Jam 3 itu jam 3 masih siang. Itu mereka lari-lari tuh karena bagi orang-orang sini tuh matahari sebuah anugerah gitu. Harus disyukuri, harus jalan kemana gitu ya. Senang pokoknya lihat apa matahari. Termasuk saya juga akhirnya di sini juga gitu merasakan gitu Ke bawah ya. ke bawah. Karena kalau kayak apa namanya musim dingin kan kita nggak bisa seenak itu kan lari-lari kemana gitu kan dingin kan. Karena memang lagi ini. Oke. Oke, Mas Taki. Terus kita mau ngepoin nih soal Mas Taki di sana belajar apa aja sih? Belajar apa ya? Apakah Hmm, untuk angka di sana di Amerika angkanya sama nggak sih kayak angka-angka di Indonesia? Atau ada angka yang beda gitu? sama dong, sama. Belajarnya pendidikan matematika. Jadi kebetulan saya memilih namanya di sini University of Georgia itu karena dia balance, seimbang, seimbang antara matematika dan pendidikan. Jadi saya juga kuliah matematika beneran kayak anak-anak murni juga gitu. Jadi ada materi-materi abstrak yang entah apa itu gunanya gitu. Kalau orang bilang kan gitu. Entah apa manfaatnya gitu. Karena dia teoritis kan. Jadi ada matematikanya, ada pendidikannya, balance. Jadi ada belajar teori matematika murni, juga belajar teori pendidikan, khususnya di pendidikan matematika gitu. Gimana cara mengajarkan matematika yang baik gitu. Tidak banyak karena gini, kenapa saya milih University of Georgia itu dulu karena tidak banyak universitas yang memiliki keduanya. Kebanyakan kan apa ya? Misalnya dia programnya education dengan konsentrasi khusus di matematika. Nah, porsi matematikanya tuh ya yang dipelajari ya matematika sekolah, bukan matematika murni gitu. Tapi di sini mereka bisa offer matematika murni dan pendidikan matematika jadi balance. Itu buat saya senang, tapi banyak juga orang yang ngapain sih gitu kan. Karena yang diajarkan nanti juga apa namanya matematika SMA atau SMP, jadi belajarnya itu aja. Tapi saya senang aja belajar matematika yang murni gitu, kayak apa ya, hiburan mungkin ya bukan hiburan, menyenangkan lah, belajar belajar sesuatu yang baru yang kita belum tahu itu menyenangkan karena akhirnya banyak, oh ternyata ilmu kita tuh cuma segitu aja gitu kan. Banyak yang lebih tinggi lagi gitu. Biar tidak sombong. Matematika murni yang dipelajari misalnya kayak apa tuh? Secara ini ya, Misalnya secara mata kuliahnya namanya. namanya salah satunya misalnya abstrak algebra atau real analysis. Apa ya, real analysis tuh kayak, tahu kalkulus nggak? Integral kalkulus tahu nggak? Nah, semacam kalkulus, cuma dia lebih ke teoritis gitu. Kalau kalkulus di SMA dan di perguruan tinggi itu biasanya kan kita lebih fokus untuk mengaplikasikan dan tahu sedikit teorinya. Nah, di real analysis itu kita belajar lebih lanjut lagi. Kenapa teori-teori di kalkulus itu benar. Terus kita bisa generalisasi rumus-rumus yang ada di kalkulus itu menjadi lebih umum lagi. Jadi aplikasinya apa ya? Aplikasinya kebanyakan real analysis itu ada di teori ekonomi. Teori ekonomi itu sangat kompleks ya, karena dia mempelajari pasar dan karena kamu juga kan kemarin nulis ekonomi kan. Ekonomi itu unpredictable dan kompleks banget gitu kan. Yang di lapangan itu kan kayak gitu. Akhirnya data-datanya juga sangat rumit kan. Nah, artinya butuh teori-teori yang juga rumit. Nah,
real analysis akhirnya bermainlah di situ. Salah satunya itu. Lainnya. Siapa tahu di sini ada yang mau ini Mas, mau lanjutin Mas Kaki, mau menyusul Mas Kaki, jadi mau ngepoin nih matematika apa lagi? Apa lagi? Oh, kebanyakan di sini belajar pendidikannya sih sebenarnya. Sekarang lagi senang bahas namanya quantitative reasoning. Jadi itu kalau kita belajar apa namanya, dulu kan belajar aljabar, belajar kalkulus itu kan kayak kebanyakan kan dari rumus gitu kan. Maksudnya, oh ini rumus ini, ambil aja tuh, pakai aja, nanti aplikasinya kayak gini gitu. Nah, quantitative reasoning itu semacam mencoba untuk memahami dari permasalahan kehidupan sehari-hari pakai logika, kemudian barulah masuk ke teori matematikanya. Jadi itu masih baru sih. Saya juga belum begitu paham. Rencananya mau ke sana. Maksudnya arah selanjutnya ke sana. Jadi mencoba memahami gimana sih belajar kalkulus supaya lebih mudah gitu kan. Saya dulu soalnya waktu S1 kan biasa dari pondok pesantren gitu kan, tiba-tiba belajar matematika yang kayaknya susah gitu. Ya pokoknya nilai saya dulu tidak bagus awal-awal lah. Karena salah satunya gitu, tidak begitu memahami. Jadi cuma dikasih tahu rumusnya, oh ini rumusnya. Nggak paham itu kenapa rumus itu tiba-tiba muncul, itu gimana, kenapa gitu. Saya orangnya kan gitu. kalau kalau nggak paham ini kenapa saya harus melakukan ini, itu saya cenderung tidak mau melakukannya gitu. Makanya dulu awal-awal kuliah itu nilai saya jelek. Matematikanya jelek. Jadi malu juga sih waktu itu. Ya Allah, kenapa anak matematika, kalkulus itu salah satu mata kuliah pertama, nilainya jelek. Ya Allah, nggak ngerti lagi. Kayaknya pengen apa saya salah jurusan gitu kan. Kamu lanjut ya. Ya, berkah teman-teman lah, berkah doa orang tua. Ya gitulah. Sedikit berusaha, sedikit aja. Ya, sisanya itu takdir. Tanya tuh Mas Dito. Ya Mas Allah. Kaki sebagai orang yang hobi fotografi, gimana bagi waktu belajar, ngabisin motor? Oh iya. Sekarang saya lagi mencoba membangun hobi yang istilahnya sehat gitu. Jadi pagi-pagi itu saya bangun kan biasanya jam segini, bangun jam 5. Kemudian sekitar mau sunrise itu saya keliling tuh jalan ke ya di sekitar sini gitu jalan. Nah, pagi-pagi itu kan emang bagus kan buat olahraga pertama. Kemudian untuk fotografi pun sangat bagus karena itu kayak golden hour-nya gitu. Orang di fotografi biasanya bilangnya kan kalau nggak pagi, sore gitu kan, sunrise atau sunset itu waktu paling bagus buat fotografi. Itu sih biasanya fotografi saya gitu. Jadi sambil jalan, sambil olahraga, sambil fotografi, jadi dapat dua-duanya gitu. Nyambi ya? Iya, sambil nyambi gitu. Oh, nyambi. Seru sih kayak gitu. Saya udah sebelumnya saya cuma jalan aja, enggak yang sambil fotografi. Terus saya pikir-pikir kenapa tidak dua-duanya gitu kan. Oh, ternyata bisa gitu. Dua-duanya bisa di ini. Apalagi ada nailing nggak? Kira-kira nih kalau nanti Mas Taki bakal ambil TA apa? Istilahnya apa di sana? TA itu apa? Tugas akhir. Mungkin agak beda istilahnya. Kalau di S1 saya kan tidak ada tugas akhir gitu. Adanya skripsi.
Oke. Oke, Tesisnya itu tadi rencananya ini saya masih bingung sih. Dulu saya waktu daftar Fulbright itu rencananya tuh pengen mengembangkan namanya textbooks, mathematics textbook. Karena dulu ada yang nanya kaligrafi. Karena dulu kan di Indonesia itu textbook masih banyak digunakan gitu. Dan pemerintah itu masih memproduksi textbook yang baik dari pemerintah, dari dari swasta juga banyak juga gitu kan. Nah itu banyak yang guru-guru itu dulu saya sering ngobrol sama teman-teman itu kayak sering banyak yang frustasi sama kualitas buku gitu. Ini kenapa konsepnya nggak jelas sih? Ini kenapa begini? Kenapa banyak yang curhat gitu. Akhirnya saya bikinlah, oke, kayaknya ini permasalahan yang nyata. Saya mau coba gimana caranya mengembangkan buku yang bagus. Setelah sampai sini, dari ngobrol dari beberapa kelas yang saya ambil, dari ngobrol dengan dosen, dari ngobrol dengan teman, itu ternyata di sini itu jarang yang menggunakan textbook karena gurunya udah pinter-pinter. Jadi mereka punya textbook, tapi itu kayak jadi inspirasi aja gitu. Mereka mengembangkan sendiri tuh. Setiap hari itu mereka bikin desain pembelajaran sendiri karena guru-gurunya udah pinter. udah tahu gitu cara meramu pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak-anak. Karena kan beda-beda kan. Kelas 1 dengan kelas yang lain, karakteristik siswanya kayak gimana. Mungkin ada yang bisa diajak cepat belajar, ada yang cenderung lebih pelan, lebih suka mempelajari lebih dalam. Mungkin karakteristik anaknya sosialnya ada yang ramai semua, jadi harus aktivitasnya harus yang juga seru gitu. Ada yang cenderung diem gitu kan. Nah kayak gitu-gitulah intinya. Akhirnya saya jadi bimbang kan, apakah saya harus lanjut lagi ke textbooks atau tadi istilahnya quantitative reasoning tadi, supaya belajar belajar kalkulus dengan mudah. Nggak tahu deh. Mungkin saya harus ngobrol lagi dengan dosen saya. Karena sekarang masih belum ambil tesisnya. Insya Allah semester tahun 2021 saya mengambilnya. Jadi masih berapa tahun Mas? S2 ya, di sana? 2 tahun kan? Bahkan 2019 2020 1 tahun. Oh ya. Oke. Oke. Ini ada yang tanya nih si Alvin. Kaligrafi ini punya Kang. Kaligrafi ini cuma hobi sekarang. Jadi cuma lihat-lihat para Khotot itu Khotot itu ya kaligrafer lah. Jadi saya follow aja itu IG para khotot dari Indonesia, dari luar negeri. Iya, sekarang banyak kaligrafer muda dari Indonesia yang seangkatan saya itu, yang dulu lomba. Saya dulu sering lomba kaligrafi, makanya teman saya tuh tanya kan, kaligrafi ini dia kan. Yang juara internasional, bahkan kemarin ada yang juara 1 di Turki. Luar biasa teman-teman saya. Saya sudah lama tidak tahu mungkin kalau coret pakai pena sih iya, tapi kalau yang beneran itu kan biasanya pakai, tahu nggak, yang kayak bambu gitu yang dikeringkan terus pakai tinta itu dicelup terus ditulis. Nah itu yang bener, yang kaligrafi murni kan yang kayak gitu tuh. Nah itu sudah tidak ya, karena di sini sih harusnya nantilah, kayaknya kalau kangen ada jual itu. boleh.
Ini ada pertanyaan sih, Mas Taki, tantangan hidup di Amerika gimana? Islamofobia khususnya. Wah, Oh kemarin iya gimana? tuh, Islamophobia mana ya? Saya juga takut awalnya waktu waktu berangkat sebelum berangkat ke sini tuh, waduh ini apalagi waktu itu dengan Trump gitu kan, presidennya lagi Trump tuh, aduh. Nama saya juga Muhammad gitu kan namanya pertama. Nanti di bandara pasti diincer-incerin tuh sama polisi-polisi. Takut emang. Dan memang beneran kejadian di bandara itu. Waktu itu di bandara namanya Bandara Atlanta itu saya diberhentikan sama polisi. Sempat diperiksa. What's your name gitu-gitu lah pokoknya. Tapi nggak apa-apa. Habis itu masuk ke kampus. Rata-rata kalau di kampus itu orangnya terbuka. Jadi nggak masalah agama kita apa namanya background kita dari mana itu nggak masalah. Di kampus aman. Di sini juga ada masjidnya gitu. Yang jaraknya juga lumayan mudah dari apa lumayan dekat dari kampus. Um, Komunitas muslimnya juga ada di apa istilahnya di sini namanya itu Tate Student Center, itu kayak perkumpulan apa namanya apa ya istilahnya kalau di Indonesia apa um, kayak di mana organisasi-organisasi di mahasiswa itu berkumpul lah pokoknya ada di situ. Nah mahasiswa muslim juga ada di sana. Kadang mereka menyelenggarakan apa namanya sholat Jumat di sana, sholat asar, sholat duhur. Kan biasanya sholat yang di apa namanya waktu di kuliah kan itu kan duhur sama asar kan. Nggak ada sih selama ini saya belum pernah apa namanya kayak yang menjumpai secara langsung gitu Islamofobia itu kayak gimana belum belum pernah. Semoga Aman-aman. enggak nih, Mas. Tidak sesat itu. uh, Apalagi kalau kita di kampus ya kecuali kalau kita kerja gitu mungkin beda beda cerita ya. Kalau kita kerja di luar itu mungkin beda cerita. Kebetulan kalau di kampus cenderung aman, orang-orangnya juga baik hati gitu kan. Teman-teman di sini orang-orangnya welcome, ramah-ramah. Dulu saya mikirnya orang apa namanya orang kulit putih itu mungkin cuek-cuek gitu kan, ternyata ramah-ramah. Banyak juga yang kita diajak main sama mereka, diajak misalnya makan malam ke rumah mereka, dikenalkan ke keluarga mereka. Itu ada beberapa teman saya yang kayak gitu. Jadi jangan takut ya kuliah di Amerika. Apalagi kalau kuliah ya. Jadi jangan takut. Tidak ada tuh selama kuliah. Apalagi di Ya, kampus karena dilarang di kampus. ya teman-teman. Jadi kalau yang mau ke Amerika terus kepikiran sama berita-berita yang kira-kira nih, ya masih di Amerika nih yang ngomong. Ya, jangan takut, nggak apa-apa. Asal Oke. jangan aneh-aneh aja, sholat di jalan jangan. Sholatnya di masjid ada masjidnya. Atau di library itu bisa buat sholat. Biasanya saya di sholat di situ. Oh, Karena boleh. library kan cenderung lebih apa ya sepi gitu ya. Hmm. Terus karena jarak apa namanya di mana saya kuliah di departemen saya itu agak jauh kalau ke masjid itu jauh. Kalau ke Tate Student Center di mana biasanya ada yang itu lumayan jauh. Jadi biasanya sholatnya di library di departemen saya. Sepi kan di situ, sholat aja di situ. Orang juga kalau lihat kita juga ngapain ya udah biarin aja gitu. Mereka cuek aja, nggak apa-apa, sholat aja kita. Kebanyakan tahu kok, orang-orang sini tahu kok, kayak oh itu sholat. Kayak mereka juga tahu kayak kita puasa Ramadan juga tahu. Kebanyakan orang tahu. Nggak digodain gitu makan di depannya pas Ramadan tuh nggak ada kan? Kebetulan karena corona ya. Oke. Iya kan kemarin corona waktu Ramadan saya corona jadi nggak tahu gimana caranya. Apa gimana struggle-nya nanti. Tahun depan ya, Mas. Mm-mm. Tahun depan. Terus
Mas Taki sebenarnya ini sih kemudian kenapa tetap berada di jalur matematika di S2? Kenapa nggak berpikiran tuh pindah jurusan aja? Kan matematika momok ya bagi beberapa orang Indonesia, matematika itu momok menakutkan. Iya kalau gurunya pandai menjelaskan dan kita paham. Terus kalau gurunya nggak pandai menjelaskan begitu galak. Terus kenapa Mas Taki kemudian memilih tetap lanjut dan tetap istiqomah di S2 untuk matematika? Hmm, salah satunya karena tidak punya pilihan lain. Enggak sih. Karena memang saya suka matematika dari kecil suka matematika, tertarik ikut namanya olimpiade. Tertarik ya, bukan jago. Beda. Saya tertarik gitu kan, beli buku-buku tuh olimpiade. Walaupun nggak ngerti. Serius ini. Nggak paham. Karena kebanyakan guru dulu kan em, tidak tertarik di olimpiade gitu kan. Pertama karena itu sih, karena dari kecil memang sudah tertarik di bidang matematika, suka dengan, sebetulnya tidak seluruh matematika. Dulu saya suka namanya geometri gitu kan, karena ada hubungannya dengan kaligrafi. Kaligrafi kan gambar gitu kan, pakai garis-garis gitu. Nah geometri kan juga sama tuh, kita pakai garis-garis, pakai lingkaran, pakai bentuk-bentuk geometris gitu. Akhirnya dari situ tuh. Kemudian apa ya, karena dulu saya mikirnya dan dengar dari teman-teman itu ada baiknya kita tuh harus linear gitu. Jadi dari S1, S2, S3 itu harus linear. Apalagi kalau kita ini nggak saklek ya, tapi menurut saya kalau kita pengen konsentrasi di bidang akademik, linear itu ya wajib. Linear itu wajib. Kalau kita serius di bidang akademik. Kalau kalian mau kursu di bidang bisnis, ya terserah kalian. Mungkin S2-nya bisa manajemen bisnis gitu, dengan background pendidikan matematika bisa. Misalnya bikin bimbel atau bikin media pembelajaran online gitu ya, bisa tuh edupreneur gitu kan. Tapi kebetulan saya mungkin tidak jago di bisnis mungkin. Akhirnya ya itu, ya udah lanjut saja ke bidang akademik, terusin aja lanjut. Mungkin kontribusi yang bisa saya lakukan di situ, ya udah akhirnya di situ lagi kan. Ya tapi itu pilihan sih teman-teman, apa namanya, kayak kalian bisa pilih dimanapun gitu, sesuai dengan hati kalian gitu. Atau misalnya pindah ke S2-nya fotografi gitu, atau S2-nya videografi, atau kaligrafi gitu kan, grafi semua tuh. Bisa tuh. Tapi ya maksudnya untuk akademik itu tidak bagus gitu. Yang bagus itu ya harus linear, supaya jelas keilmuannya gitu kan, lebih mantap kan, orang lebih percaya, oh ini S1-nya pendidikan matematika, S2-nya juga pendidikan matematikanya, S3-nya juga gitu. Walaupun di sini banyak juga orang-orang yang S1-nya tuh misalnya dari sains, dari komputer, dari bisnis, terus S2-nya bisa tuh dia pendidikan matematika juga bisa di sini. Bahkan ini buat teman-teman, mungkin tidak banyak teman-teman yang tahu, di Amerika itu kalian bisa langsung S3 tanpa S2. Jadi dulu saya itu pernah ditawari sama salah satu dosen itu di Amerika gitu. Kan waktu cari beasiswa kan pasti hubungi dosen tuh, hubungi aja semua. Itu ada yang memberitahu saya bahwa kamu bisa loh S3 langsung gitu. Jadi bisa. Jadi S1 langsung S3 tuh bisa di sini di Amerika. Dan itu memang lumrah di sini. Banyak, beberapa teman saya di sini juga ada yang setelah S1 langsung S3. Dan S3 di sini tanpa beasiswa itu bisa, teman-teman. Jadi kalau ada yang tertarik beasiswa di Amerika, itu bisa S3 di sini. Syaratnya apa? Syaratnya ya, pertama memang bahasa Inggrisnya harus bagus. Kedua, nanti kita kerjanya itu namanya ada teaching assistantship sama research
assistantship. Jadi antara bantuin dosen ngajar atau bantuin dosen riset. Nah, hidup dari dua itu tuh sudah bisa, teman-teman. Jadi dan itu banyak kesempatannya. Dosen-dosen di sini tuh nyari mahasiswa sebenarnya. Kita aja yang kayak banyak nggak tahu ya. Amerika mungkin tidak terlalu favorit juga mungkin dari teman-teman di Indonesia ya. Apalagi kalau kita lihat LPDP gitu misalnya. Yang dikejar banget itu kan salah satunya UK kan. Kalau nggak gitu Australia. Amerika tuh kayak, aduh. Karena kalau ke Amerika kita harus belajar namanya GRE. Jadi salah satunya yang ini kan. Jadi momok gitu. GRE itu ada dua kan komponennya. Yang satu itu matematika. Aduh, itu yang nggak suka matematika jadi momok. Yang kedua itu bahasa. Iya, bahasa itu bagi saya momok. Susah. Jadi apa ya? Banyak, jadi kayak apa ya? Kayak TPA lah. Ada bahasanya, ada verbal, ada yang nggak tahu saya istilah TPA-nya apa. Pokoknya ada matematikanya, ada verbalnya. Nah, verbalnya itu yang bagi saya susah. Banyak kata-kata yang, nah itu yang akhirnya menjadi kayak orang-orang itu nggak pengen kuliah ke Amerika. Padahal mah kalau kita pinter nyari, banyak juga kampus-kampus yang tidak menyaratkan pakai GRE, jadi bisa aja. Pinter-pinter nyari aja. Daftar LPDP, misalnya teman-teman, biasanya kan yang paling terkenal di Indonesia kan itu LPDP gitu kan. Daftar itu, tapi kalian harus pinter nyari tuh kampus yang tidak menyaratkan GRE kalau kalian pengen menghindari itu. Atau pakai Fulbright. Pakai beasiswa Fulbright aja ya. Karena saya dapat itu. Karena kenapa pakai Fulbright? Salah satunya karena kita nanti difasilitasi. Ada beberapa orang yang nanti difasilitasi kita belajar TOEFL, IBT, dan juga GRE secara gratis. Tahun saya dulu itu saya dikasih kursus di Jakarta. Ya, lumayan tuh kan. GRE ini apa ini? Makhluk apa ini? Jadi gembleng dulu selama kurang lebih 2 bulan. Ya ada persiapannya. Jadi walaupun Fulbright itu kayak tadi saya di awal itu bilang lama gitu kan, dari 2018 awal sampai baru berangkat 2019. Kenapa? Karena memang kita dipersiapkan, kita dibantu. Di Fulbright tuh banyak banget dibantu. Mulai dari persiapan tadi TOEFL, IBT, TOEFL, GRE. Kita ngurusin visa juga dibantuin. Kita persiapan kayak berkas-berkas untuk ke kampus itu pun dibantuin. Ada program mentorship kayak gitulah, pokoknya kayak gitu. Jadi kita jadi ada mentor yang dulu dia dapat beasiswa Fulbright itu nanti dia bantuin mereview berkas-berkas kita. Enak banget ya. Itu kalau mungkin kalau di LPDP tidak dapat gitu ya. Juga mungkin kalau di LPDP tidak bisa dapat tadi kayak program TOEFL, IBT, dan GRE. Mungkin tidak dibantuin juga kalau di LPDP daftar ke kampusnya tidak dibantuin. Kalau di Fulbright kalian dibantuin. Bahkan saya tuh dulu didaftarkan ke 4 universitas. Dimasukkan tuh berkas-berkas saya ke 4 universitas. Bisa milih tuh. Dan bisa milih kita. Jadi enaknya itulah Fulbright kayak gitu. Nanti bahkan setelah misalnya kita keterima nih di misalnya kayak saya di Universitas Georgia. Kalau kemampuan bahasa kita masih belum bagus, nanti kita dapat namanya program pre-academic training. Jadi selama kurang lebih 1 bulan, itu saya dulu dikasih program itu pre-academic training di namanya Michigan State University. Itu di bagian utara Amerika. Sekarang saya kuliahnya di selatan. Di sana diperkenalkan gimana cara adaptasi nanti dengan kuliah, gimana cara komunikasi dengan dosen, gimana culture di Amerika, kalian apa saja yang bisa kita bahas di publik, apa yang tidak. Tapi terutama kayak kepenulisan juga dibantuin tuh.
gimana nulis yang benar academically gitu kan, nulis email yang benar itu tata keramanya gimana. Dengan tiba-tiba kayak langsung pertanyaan gitu, itu nggak boleh. Jadi ada kayak misalnya dear dokter siapa gitu. Good morning gitu kan misalnya. Terus Satu tahunnya lah ya. pertanyaannya juga yang halus. Ada Hmm. misalnya kalau tata keramanya, would you like to let me know apa, jangan tiba-tiba do you know about this. Itu kayak tidak sopan gitu ya. Nah itu saya tahunya itu dari situ, dari pre academic training. Jadi daftar Fulbright ya teman-teman. Cuma ya itu tadi memang prosesnya lama. Iya teman-teman, kalau yang mau rencana lanjut di Amerika mungkin bisa nyusul Mas Taki. Ya boleh lah, mulai cari-cari, nanti mungkin bisa kepoin Mas Taki di Instagramnya Mas Taki ya teman-teman. Ini Kepoin di follow, jangan kepo doang. Ini Fajri juga kayaknya mau lanjut lagi ya S3 ya. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah, amin. Insya Allah. Mas, saya ada pertanyaan ini di WhatsApp. Kira-kira terus matematika ini nanti kontribusi buat pesantren ke depannya bakal gimana? Pesantren Gimana secara khusus. gimana? Kira-kira nanti Mas Taki ada pandangan nggak kontribusi buat pesantren Oh, sendiri? nah itu saya akhir-akhir ini tuh saya lihat, oh nggak salah. Eh, saya mau lihatkan sesuatu tapi kayaknya nggak jadi karena ada yang lain juga di sana. Salah satunya itu, iya saya lagi tertarik namanya, mungkin ini salah satu, mungkin tidak secara material ya, tapi lebih secara akademik ya kontribusinya. Beberapa bulan yang lalu saya menemukan namanya Islamic Geometric Pattern. Jadi pola-pola geometris Islam gitu. Jadi dulu itu ini deh, dari mana dulu ya? Saya bingung ngomongnya. Dari kalau kita lihat masjid-masjid atau istana-istana di Timur Tengah, atau kalau di Spanyol kan juga banyak istana-istana dari kerajaan-kerajaan Islam kan. Nah, dulu karena di Islam itu salah satunya kita tidak boleh, ini dalam salah satu sekte Islam ya, kita tidak boleh menggambar bentuk-bentuk hewan, manusia itu kan tidak boleh. Akhirnya ulama-ulama dan artis itu maksudnya kayak kaligrafer lah, yang art gitu ya, bukan artis yang beda ya. Jadi beda. Ulama dan artis itu mereka mengembangkan pola-pola geometris Islamik. Itulah makanya kalau kita lihat di Spanyol, mungkin Mas itu tahu tuh, pernah jalan-jalan ke sana kan dia. Banyak pola-pola di istana-istana, reruntuhan istana itu yang pola geometrisnya tuh sangat indah sekali gitu, sangat kompleks, sangat bagus, sangat cantik gitu. Bahkan kayak di Turki juga masih banyak juga kan yang sampai sekarang berdiri, di Yaman juga banyak. Nah itu tuh kayak menjadi cambuk supaya gimana caranya kita bisa menarik teman-teman di pesantren untuk belajar Islam dan juga belajar matematik secara bersamaan gitu. Salah satunya dengan itu. Dan ini yang saya juga bingungkan dan sayangkan gitu. Bahkan ini yang baru saya tahu ya. Ada orang yang menulis tentang mempelajari matematika dengan Islamic Geometric Pattern, tapi yang menulis bukan orang Muslim. Dan itu masih sangat sedikit. Dia dari UK, United Kingdom. Beliau, ibu itu, dia mengajar karena kebetulan dia tuh mengajar
murid-murid yang beberapa di antaranya adalah anak-anak muslim. Nah, dia tuh kayak pengen gimana sih caranya mengajar anak-anak muslim ini supaya mereka tertarik tuh belajar belajar matematika. Salah satunya dia caranya dengan itu, menggabungkan antara art dengan geometri dengan culture Islamnya. Itu sangat, itu yang mungkin saya kemarin sempat kepikiran untuk ke arah ke sana juga, meneliti ke arah sana. Mudah-mudahan ada jalannya. Oke, Mas Faki, karena ini sudah mepet dan ternyata live IG berdua, jadi kita maksimal 1 jam. Oh iya. Jadi boleh Mas Faki terakhir deh pesan buat teman-teman yang kira-kira akan berangkat ke Amerika dan juga mau nyusul Mas Faki ambil matematika. Pesan. Gitu, gimana? Sorry. Pesan buat teman-teman yang Pesan. kan yang mau nyusul ke Amerika, mau ngambil matematika juga nih. Pesannya gimana? Pesannya, persiapkan dengan matang, jangan menyerah, banyak berdoa. Kemudian kalau santri, banyak-banyak banyak-banyak sedekah, banyak-banyak berbuat baik kepada orang tua. Terus sowan ke romo-romo kiainya, minta doa restu. Karena tanpa itu semua tuh kayak hampa gitu kan, kalau santri nggak sowan ke romo kiainya tuh kayak nggak dapat restunya tuh kurang afdol gitu, kurang itu sih kalau sebagai santri ya. Banyak berdoa itulah, karena saya juga tidak mudah gitu akhirnya dapat ke sini gitu. Dan itu melalui banyak proses kegagalan gitu. Jadi sabar saja. Mungkin belum rezekinya, coba lagi, nggak apa-apa. Saya kalau boleh cerita itu banyak juga saya gagalnya. Mungkin lebih sekitar 5 beasiswa yang saya gagal. Banyak kan. Jadi nggak apa-apa, jangan nyerah. Nanti ada rezeki. Jangan nyerah, nanti insya Allah ada rezekinya ya. Semoga dengan kita nyerah Allah kemudian lulus dan memberikan manfaat. Oke, terima kasih banyak Mas Taki. Ya, sama-sama. Mau direpotkan oleh kami buat bercerita. Ya, terima kasih sudah mengundang ke live IG-nya dan sudah berjumpa dengan teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Dito sudah memberikan kesempatan ini. Oke, makasih juga buat Fajri ya. Selamat juga karena kemarin dapat juara 2 lomba menulis tuh ekonomi. Waduh, luar biasa. Terima kasih juga teman-teman yang masih setia nonton dan yang tadi juga nonton. Terima kasih banyak. Nanti bisa diperiksa di TV-nya Santrimu Global. Kami pamit, Mas Taki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.